Selamat berjumpa kembali pada konsep dasar Laravel. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai konsep dasar dari framework Laravel. Seperti sudah kita ketahui bahwa Laravel ini merupakan suatu framework PHP yang sangat populer ya. Jadi banyak sekali aplikasi di dunia ini ya yang menggunakan framework Laravel sebagai framework yang menjadi core atau engine dari aplikasi mereka. Di dalam Laravel kita pastinya akan mengenal yang namanya konsep MVC atau model, view, dan controller ya, seperti pada framework PHP lainnya ya, seperti CI, YII, dan sebagainya juga mengenal konsep yang namanya MVC. MVC ini membagi menjadi 3 bagian ya, yaitu model, view, dan controller, di mana model itu mewakili data ya, database atau struktur data aplikasi. Kemudian view ini berkaitan dengan tampilan ya, tampilan data atau tampilan yang disajikan oleh aplikasi ya. Lalu controller ini adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur alur dari penggunaan aplikasi. Secara umum MVC itu seperti ini ya. Jadi ketika klien mengakses ke controller, maka di controller ini akan melakukan pengendalian ya. Apabila dia membutuhkan akses ke database, dia akan menghubungi ke model ya. Model nanti akan memberikan datanya, kemudian hasil dari pengolahan di controller ini akan dilempar ke view. Dari view inilah nanti yang akan ditampilkan di browser ya. Namun pada Laravel kita ada satu komponen tambahan ya, yaitu routing. Jadi ketika dari klien ini melakukan akses ke server, maka di dalam server Laravel itu akan melihat URL atau routingnya dulu. Dari routing ini dia akan mengarahkan menuju ke bagian lain ya. Dalam hal ini misalnya umumnya adalah controller. Nanti dari controller ini yang melakukan proses seperti pada MVC pada umumnya, yaitu kalau dia ke database akan dilempar ke model, hasilnya nanti akan dikembalikan ke controller dan dilempar ke view. View inilah nanti yang istilahnya itu dirender terus ditampilkan di dalam browser. Lalu di Laravel itu seperti tadi sudah kita sebutkan ya, mengenal yang namanya routing. Routing itu digunakan untuk menghubungkan antara URL yang ditulis oleh klien dengan bagian-bagian atau fungsi-fungsi lain yang ada di dalam aplikasi. Di dalam routing itu biasanya diatur di dalam routes web.php ini ya. Ini untuk routing aplikasi berbasis webnya. Kalau untuk API-nya menggunakan API.php. Lalu yang ketiga, poin penting yang ketiga dari Laravel, di Laravel itu mengenal yang namanya middleware ya. Jadi middleware itu adalah sebuah fitur yang memungkinkan penggunaan fungsi tertentu yang nantinya akan dijalankan pada saat sebelum atau sesudah pemrosesan request ya, request URL ya, atau request dari klien ke web server ya. Ini detailnya seperti apa nanti kita akan praktek ya. Middleware ini biasanya digunakan untuk otorisasi, autentikasi ya, bisa penghitungan waktu karena kan dia mencatat ya antara waktu masuk dan keluar, juga digunakan untuk keperluan yang lainnya. Lalu poin yang keempat, di dalam Laravel itu kita mengenal yang namanya Blade Templating Engine. Jadi Blade Templating Engine ini berkaitan dengan tampilan ya. Jadi kita bisa menggunakan sintak-sintak yang lebih mudah ya, lebih mudah, terus dia bisa penggunaan direktif, variabel, jadi tidak kaku ya seperti pada framework lainnya. Dia harus menjalankan istilahnya direktif atau start PHP dan sebagainya. Tapi di sini antara PHP dengan HTML ya, dengan JavaScript, dengan direktif macam-macam itu bisa disingkat gitu ya penulisannya.
Lalu fiturnya ya, ini fitur-fitur di dalam Laravel ini yang penting untuk kita pahami sebelum memulai, yaitu yang pertama ini ya, Eloquent ORM. Nah, ini digunakan untuk mempermudah akses ke dalam database atau tabel-tabel ya. Jadi penggunaan sintaknya akan lebih bagus. Juga sudah ada proteksi ya di sini ya, keamanannya lebih bagus. Terus penggunaannya lebih simple. Lalu kita juga mengenal yang namanya Artisan CLI ya, atau Command Line Interface ya, CLI. Ini digunakan untuk memberikan perintah atau mengatur atau memantau aplikasi ya, atau misalnya kita juga mau membuat modul, mengaktifkan modul, melakukan migrasi ya, membuat model, membuat controller dan sebagainya, itu bisa menggunakan ini ya, PHP Artisan. Lalu mengenal yang namanya migration ya. Migration itu kita bisa membuat suatu file ya, file itu nanti berisi struktur data ya, dari suatu tabel dan sebagainya. Nah, nanti dari situ kita tinggal jalankan migrasi, maka otomatis akan tersambung ke dalam database ya. Jadi bisa memperbarui tabel, membuat atau menghapus dan sebagainya, itu kita bisa lewat migrasi. Lalu yang keempat adalah authentication. Jadi di dalam Laravel kita juga mengenal yang namanya authentication. Nah, ini fitur ini cukup lengkap ya, nanti bisa kita gunakan untuk autentikasi user, autentikasi akses ya, dan sebagainya. Ini menggunakan disimpan di dalam database ya, database user, atau menggunakan LDAP juga bisa, atau SSO ya. Lalu fitur yang kelima yang harus kita pahami juga ya, yang penting ya, itu adalah testing. Jadi di Laravel kita tidak perlu menginstal testing unit, sehingga ketika kita melakukan coding dalam development mode ya, itu kita apabila terjadi error akan ditampilkan atau akan ditunjukkan kira-kira itu kesalahannya di mana, sehingga dalam melakukan debugging kita akan lebih mudah ya, lebih simple. Nah, sekarang kita akan menginjak ke dalam instalasi Laravel ya. Syaratnya ini ya. Jadi kalau kita menggunakan Laravel 8 ya, PHP-nya harus 7.3 atau lebih baru ya. 9 ya 8. Jadi membutuhkan PHP versi 8. Sedangkan kalau kita menggunakan Laravel 10 atau yang terbaru, maka kita membutuhkan PHP versi 8.1 atau yang lebih baru ya. Terus yang kedua adalah Composer. Nah, Composer ini kita bisa buka di situs resminya ya, di Get Composer. Di sini ya, di getcomposer.org ya. Ini kita bisa melakukan instalasi ya. Apabila kita menggunakan Linux, sebetulnya sangat mudah ya. Kita cukup menggunakan, misalnya kalau di Debian Base atau Ubuntu Base, kita bisa menggunakan apt-get ya. Seperti ini ya, karena di tempat saya sudah terinstall, maka dia sudah dimunculkan ke versi Composer yang terbaru. Jadi ada semacam pemberitahuan bahwa sudah diinstal. Tapi kalau belum diinstal, maka dia akan otomatis menginstal ya. Nah, ini di sini menjelaskan bagaimana cara instalasi Composer, berbagai macam cara ya. Ini seperti ini ya, ada juga yang dengan cara download secara manual ya. Kalau kita menggunakan cara ini, mungkin di semua jenis OS ya, ini bisa dilakukan. Jadi kalau kita menggunakan Windows, bisa menggunakan cara ini ya. Ini cukup kita kopas saja ya, kita copy, lalu kemudian kita buka shell
ya. Misalnya di sini kita buat directory dulu ya, misalnya Composer, lalu kita paste di sini ya, kita enter. Nah, maka kita akan mendapatkan sebuah file yang namanya composer.par ya. Ini nggak boleh sebagai super user karena berisiko ya. Ini cukup kita letakkan di suatu pad yang dia bisa dieksekusi ya. Kalau di sini di tempat saya Composer terinstall di user bin Composer ya. Nah, ini cukup saya move aja, saya ganti. Gini, kemudian saya akan copy ya, atau saya move ya, Composer par user bin Composer seperti ini ya. Nggak boleh menggunakan root ya, jadi saya harus menggunakan user biasa. Nah, ini dia akan muncul Composer yang versi terbaru ya. Kemudian untuk melakukan instalasi ya, instalasi dari apa itu Laravel, maka kita bisa menggunakan Composer ini ya. Ini setelah kita mengikuti syarat-syarat ini, kita sudah menginstal Composer ya. Nanti kita juga menginstal database ya. Kalau di dalam contoh ini saya mencoba menggunakan MySQL. Lalu ini ya, ada web server bisa menggunakan Apache atau Nginx ya, Nging. Atau bisa juga untuk development mode kita cukup menggunakan PHP Artisan Serve ya. Terus kemudian syarat yang lain tentunya harus memiliki sistem operasi ya. Kalau nggak ada sistem operasinya, bagaimana dia bisa berjalan ya. Pada video ini saya menggunakan Linux Ubuntu